Assalamualaikum, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elis Nindi Saripah, NPM 1821650093. Nah, di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh ekonomi yaitu Joan Violet Robinson. So, lihat selengkapnya ya. Baik teman-teman, nah ini adalah foto dari Joan Violet Robinson. Nah, beliau adalah seorang ekonom pasca Keynesian Inggris yang terkenal karena karyanya tentang ekonomi moneter dan kontribusi luas teori ekonomi. Joan Violet Robinson lahir pada tanggal 31 Oktober 1903 di Surrey, Inggris. Ayah dari Joan bernama Frederick Barton Maurich, sedangkan ibunya bernama Margaret Helen Marsh. Kemudian, untuk masalah pendidikan, Joan Violet Robinson mengenyam pendidikan di Cambridge University. Pada tahun 1926, Joan menikahi ekonom E.A.G. Robinson atau sering dikenal dengan Profesor Sir Austin Robinson, tetapi dia jelas lebih menonjol ketimbang suaminya. Pada tahun 1937, ia menjadi dosen ekonomi di Universitas Cambridge. Sebagai anggota terkemuka dari Cambridge Circus pada tahun 1930-an, dia mendukung ekonomi Keynesian. Berbeda dengan kebanyakan ekonom lainnya yang pelan-pelan kembali ke ekonomi klasik setelah Perang Dunia II, Joan Robinson menjadi semakin non-ortodoks. Pada pertengahan tahun 1950-an, bersama Piero Srappa dan yang lainnya, dia meluncurkan kontroversi Cambridge, sebuah serangan menyeluruh kepada ekonomi neoklasik. Dia merasa bahwa dirinya telah menemukan cacat fatal dalam teori ekonomi, dan secara khusus dalam teori produktivitas marginal, tenaga kerja, dan kapital. Teorinya yang terkenal adalah di level mikro. Dua ekonom secara bersamaan menulis buku yang menentang model persaingan klasik. Chamberlain dengan karyanya The Theory of Monopolistic Competition dan Joan dengan karyanya Economics of Imperfect Competition. Kedua ekonom itu memperkenalkan ide bahwa ada beragam level kompetisi di pasar, dari kompetisi murni sampai monopoli murni, dan bahwa sebagian besar kondisi pasar adalah tak sempurna dan mengandung tingkat kekuatan monopoli tertentu. Teori persaingan tak sempurna Chamberlain dan Joan Violet Robinson mempesona imajinasi profesi ekonomi dan sejak saat itu menjadi fitur integral dalam ilmu mikroekonomi. Laissez-faire itu mengandung cacat dan tidak dapat menjamin kondisi persaingan dalam kapitalisme. Pemerintah harus melakukan intervensi melalui kontrol dan tindakan antitrust untuk menghalangi kecenderungan monopolistik dalam dunia usaha. Karya-karya Joan Violet Robinson diantaranya pada tahun 1956, Robinson menerbitkan karya besarnya The Accumulation of Capital yang memperluas Keynesianisme dalam jangka panjang. Pada tahun 1962, ia menerbitkan Essay in the Theory of Economic Growth, buku lain tentang teori pertumbuhan, yang membahas jalur pertumbuhan zaman keemasan. Setelah itu, dia mengembangkan teori pertumbuhan Cambridge bersama Nicholas Kaldor. Dia terpilih sebagai anggota kehormatan asing dari American Academy of Arts and Science pada tahun 1964. Nah, di sini kita bisa melihat karya-karya dari Joan Violet Robinson. Di antaranya ada The Economics of Imperfect Competition, ada Accumulation of Capital, kemudian Contribution to Modern Economics, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat ya di sini. Dari 200 ekonom yang dimasukkan dalam Great Economic Smart Blog, Joan Robinson disebut sebagai satu-satunya perempuan yang pernah mencapai puncak dalam teori ekonomi. Secara spesifik, blog merujuk pada karyanya yang berjudul Economics of Imperfect Competition yang bersama dengan buku Edward Chamberlain, The Theory of Monopolistic, membentuk dasar-dasar teori mikro neoklasik. Karena prestasi ini, banyak ekonom termasuk Milton Friedman merasa bahwa dia pantas mendapat Nobel Ekonomi. Tetapi pada tahun 1975, tahun perempuan, dia gagal mendapatkannya karena pandangan politiknya yang ekstrim. Meskipun dia bukan Marxis murni, dia terus-menerus membela rejim komunis Cina, Korea Utara, dan Kuba, dan menyiarkan pendapatnya yang memalukan kawan dan lawannya. Di usia tuanya,
Ia menulis banyak buku dan artikel tentang sosialisme, marxisme, dan bid'ah ekonomi lainnya. Setelah menderita stroke pada tahun 1983, dia meninggal 6 bulan kemudian di rumah sakit Cambridge. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.